Jumpa lagi di Kelompok Sukacita, pemirsa yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-7, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Abah, ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan. Maka mari Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambutnya. Haleluya, amin. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-6 mengatakan kepada kita, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Diberikan tema bagi kita dalam perenungan, belum ada tumbuh-tumbuhan tanah gersang. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan kita yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-7. Kalau kita melihat pada bidang pertanian, mereka ketika mau untuk masuk mengelola tanah untuk bertani, biasanya mereka melihat tanah, apakah tanah ini layak untuk digunakan, apakah tidak, karena ada tanah yang gersang, bahkan juga ada tanah yang tidak gersang atau tanah yang subur. Tanah yang gersang itu adalah tanah yang merupakan tanah yang memiliki ketersediaan air yang rendah, tetapi kalau tanah yang subur, tanah yang memiliki banyak kadar air yang begitu membuat tanah itu subur dan memberikan hasil bagi bidang pertanian untuk mengelola dalam menanam. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dalam masa penciptaan, Allah menciptakan pada hari yang pertama, hari kedua sampai pada hari yang ke-6 yang adalah manusia. Tetapi terlihat sebagaimana Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-6 ini mau memberitahukan bahwa dalam masa penciptaan itu, sebagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi, tetapi belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Itu pada ayatnya yang ke-5, hujan, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Berarti Allah menciptakan langit dan bumi, bumi yang di dalamnya ada tanah, tempat manusia berpijak, dan di dalamnya manusia belum mengelola tanah itu, karena tanah yang adalah bagian untuk dapat memberikan kehidupan untuk manusia, tetapi kenyataan tanah itu adalah tanah yang gersang. Kehadiran manusia di dalamnya berada di bumi, suatu perjalanan kehidupan manusia yang juga telah melihat bahwa dari bumi, sebagaimana manusia ada di dalamnya, ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, belum ada tumbuh-tumbuhan karena tanah itu dia gersang. Tanah gersang adalah merupakan tanah yang memiliki ketersediaan air yang rendah. Tanah ini biasanya ditemui ketika musim kemarau. Berarti dalam masa penciptaan Allah belum mengizinkan turunnya hujan dalam pembagian musim, baik itu musim kemarau, musim hujan, musim dingin, dan di dalamnya manusia mampu untuk dapat membedakan musim-musim sehingga bisa untuk berada di dalam pengelolaan tanah tersebut. Karena ketika musim kemarau pasti tidak mampu untuk mengelola tanah karena tanah itu dia gersang. Bahkan juga kalau memiliki musim dingin, pasti di dalamnya manusia mampu untuk bisa mengelola tanah karena tanah itu subur. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sampai sejauh mana kita mengelola tanah tempat kita berpijak? Tanah dapat memberikan kita kehidupan. Tanah yang juga dapat memberikan kita banyak timbul persoalan. Tanah dapat memberikan kita berada di dalam hidup yang memiliki kesejahteraan. Maka sebagai manusia yang telah diciptakan, yang berasal dari butiran-butiran debu, itu berarti dari tanah, kita sebagai manusia harus pantas untuk mensyukuri di hadapan Allah atas semua yang Allah telah berikan bagi kita. Maka gunakanlah tanah, hak milik kita, dengan sebaik-baiknya. Tanah yang telah Allah berikan dengan batasan-batasan bagi setiap marga-marga dalam setiap daerah-daerah. Jangan kita gunakan tanah dalam salah menggunakan hubungan relasi dengan sesama,
bahkan salah menggunakan berdasarkan dengan kehidupan kemajuan yang ada di tengah-tengah bumi ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk dapat kita memiliki banyak tumbuh-tumbuhan dalam menikmati hasil dari tanah, jadi orang yang rajin untuk bekerja, mengelola tanah. Jangan kita menjadi orang yang malas, acuh tak acuh, karena orang yang memiliki kemalasan itu adalah orang yang tidak memiliki hikmat Tuhan, orang yang tidak takut pada Tuhan, orang yang hidupnya tidak tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Tetapi kalau menjadi orang yang benar-benar mengerti bahwa tanah adalah pemberian Tuhan, sebagaimana kita ada dalam bumi ini, maka kita mampu dan kita sanggup untuk mengelola tanah menjadi berkat dalam kehidupan saya dan pemirsa Kelapos Sukacita. Tuhan memberkati kita, amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Kami telah membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, karena kami ada di bumi, tanah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Biarlah kami menggunakan dan mengelola tanah dengan baik atas hikmat dan petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami, yang dapat kami merasakan berkat-berkat Tuhan dari hasil mengelola tanah, sebagaimana Tuhan telah memberikan tanah yang subur bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.